Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya anak-anak ya? Ibu doakan semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Anak-anak, ibu berpesan kepada kalian supaya kalian selalu jaga kesehatan dan tentunya lebih rajin belajar. Anak-anak, hari ini ibu akan memberikan materi melalui video pembelajaran. Nanti kalian perhatikan baik-baik supaya kalian paham dengan isi materi yang ibu berikan kepada kalian ya. Nah, sebelum kalian belajar nanti, kalian berdoa terlebih dahulu supaya sepanjang kalian belajar Tuhan selalu menyertai kalian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin. Pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema yang ke-1 hidup rukun di rumah. Pembelajaran yang ke-6. Mari kita langsung pada video pembelajarannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Nah, di sini perhatikan sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, dalam keluarga diperlukan sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Mungkin di rumahmu ada perbedaan pendapat. Ayah dan ibumu memiliki perbedaan pendapat, tetapi mereka harus saling menghargai. Saat ada perbedaan pendapat, kalian tidak boleh bertengkar, tetapi kalian harus saling menghargai. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Sedangkan Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Nah, karena ibu mendengar percakapan mereka, ibu menjawab, wah, ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Udin pun menjawab, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara memberi jawaban, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin menjawab akhirnya, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu pun menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah menjawab pula, kalian memang anak yang hebat. Ya, di sini ada dua pendapat yang berbeda, tetapi mereka menyelesaikannya dengan baik. Anak-anak, apabila kalian memiliki masalah di rumah, memiliki perbedaan pendapat, kalian harus menyelesaikannya dengan baik ya. Jika dalam perbedaan pendapat sudah ditentukan keputusan, maka kita harus saling menghargai. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, sedang membicarakan tempat wisata. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Ya, saat liburan nanti. Nah, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi yang mengusulkan adalah Udin dan Mutiara. Keempat, kemana Udin ingin berwisata? Tadi Udin ingin pergi ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin pergi ke pegunungan.
Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, tadi Mutiara tidak memaksakan kehendak. Mutiara mencari jalan tengahnya, mencari solusinya supaya dapat dibicarakan dengan baik dan tidak terjadi pertengkaran. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Ya, menerapkan sila keempat Pancasila ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya, ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil. Nah, saat terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga Udin melakukannya dengan cara bermusyawarah atau diselesaikan secara bersama-sama anak-anak. Nah, di sini perhatikan anak-anak, membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Ini artinya musyawarah anak-anak. Kalau kita memiliki suatu masalah, kita harus membicarakannya dengan cara musyawarah. Nah, dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata ya. Mereka membicarakannya bersama-sama. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Nah, ini ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan. Dalam musyawarah kita boleh berbeda pendapat atau usul ya. Boleh. Nah, kalau ada perbedaan nanti, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah agar nanti kita dapat menentukan solusinya. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Apa ayo? Nah, sila keempat simbolnya kepala banteng. Seperti ini ya anak-anak ya, kepala banteng. Iya, pintar. Ini adalah simbol sila keempat Pancasila. Nah, kalian harus ingat itu ya. Baik, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini ya. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Ya, apa contohnya? Kita perhatikan, menghormati pendapat orang lain. Kita harus saling menghormati. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak ya. Tidak boleh. Kalau kita memaksakan kehendak, maka akan terjadi pertengkaran. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu apa ya? Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi, dengan cara bermusyawarah agar kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak, kemudian masih banyak contoh yang lain ya. Itu harus kita lakukan dengan cara musyawarah ya. Baik anak-anak, apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan? Iya, tadi dalam teks percakapan tadi apakah kalian menemukan kata ungkapan anak-anak? Iya, di sini dalam teks percakapan ada kata ungkapan yaitu apa ya? Jalan tengah. Iya, betul sekali. Dan kata ungkapan yang kedua yaitu adalah kepala dingin. Nah, ini adalah contoh kata ungkapan yang terdapat di dalam percakapan tadi.
Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki arti berbeda. Seperti jalan tengah. Jalan tengah artinya solusi, bukan jalan yang ada di tengah-tengah anak-anak, ya. Baik, kemudian contoh ungkapan yang kedua yang terdapat dalam percakapan tadi adalah kepala dingin, artinya tidak mudah marah, ya. Nah, sekarang lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Di sini ada jalan tengah, ada mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Perhatikan baik-baik cerita rumpang di bawah ini ya. Judulnya berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil diambil apanya ya? Nah, nanti kita tentukan. Kita pilih kata-kata yang terdapat di dalam kolom di atas. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa ya? Nah, anak-anak, mari kita lengkapi bersama-sama ya. Di sini tadi setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengahnya. Iya. Nah, terus pagi-pagi Udin sudah apa ya tadi? Ya, pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa? Iya, bekal. Betul anak-anak. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Kira-kira jalannya tidak apa ya? Kok mereka cepat sampai? Ya. Jalannya tidak macet. Ayah memarkir mobil. Iya. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Kalau kita ke tempat wisata, kita harus beli apa dulu? Iya, membeli tiket masuk. Nah, beginilah cara mengisi cerita rumpang. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Ya, Ibu berharap kalian semuanya mengerti ya anak-anak ya, dan paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Anak-anak, pesan Ibu supaya kalian tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, kemudian menggunakan masker saat hendak keluar rumah, dan selalu jaga jarak saat kalian bertemu dengan orang lain. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian. Berkah dalam. Amin.